Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah kategorial ministry Jemaat GPPS Jemaat Sawahan, di ibadah kebaktian kebangunan rohani. Baik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh beribadah,
Kami boleh memuji Tuhan dan kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sebelum firman-Mu dibentangkan bagi kami, Engkau mengurapi setiap kami yang melihat, mendengar, dan tayangan ini biar menjadi berkat bagi kami, hidup kami diubahkan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Mari pusatkan hati kami, mata kami, telinga kami, dan semuanya hanya berfokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam perjalanan iman kita mengalami kelelahan, baik secara jasmani maupun rohani. Kita mungkin merasa telah memberikan segalanya kepada Tuhan, tapi kemudian merasa kecewa dan ingin menyerah. Atau mungkin kita sudah berniat untuk meninggalkan gereja, atau kita ada tetap di sana, tapi kita tidak ingin melakukan apa-apa lagi. Dan kita merasa bahwa saya sudah lelah, saya sudah capek, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak ada untuk kita. Tuhan tidak kelihatan. Tapi pada malam hari ini, jika Bapak Ibu mengalami hal yang sama, tenang. Bukan hanya Bapak Ibu saja yang mengalami hal tersebut. Di dalam perjanjian lama juga memberikan contoh salah seorang yang begitu luar biasa, tapi dia juga mengalami kelelahan dan mengalami kecapean, baik itu secara psikis maupun fisik. Dan Bapak Ibu, pada malam hari ini tema firman Tuhan adalah selalu ada Tuhan. Dan siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Elia. Siapa dia? Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa saja yang Tuhan buat lewat hambanya itu. Elia melakukan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan melalui dirinya. Pertama, Elia berdoa dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Ia mengubah peta musim. Ia berkata hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun. Dan jika ia berdoa, maka hujan akan turun. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 mengatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bahkan Yakobus pasal 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Hal yang kedua, mujizat apa yang Elia lakukan? Yaitu dia melakukan mujizat di rumah janda Sarfat. Minyak dan dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan tetap tersedia sampai nanti turun hujan. Doa Elia pun terjadi setelah beberapa waktu kemudian. Sungai menjadi kering sebab hujan tidak turun. Maka Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah ke Sarfat dan diamlah di sana, sebab Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara hidup Elia, yaitu memberi ia makan selama hujan tidak turun. Setelah sampai di gerbang kota, ia melihat dia bertemu seorang perempuan janda yang sedang mengumpulkan kayu api, dan ia berkata kepada perempuan itu, berilah aku sedikit air dari kendi supaya aku minum. Kemudian ia berseru lagi, coba ambilkan untukku sepotong roti juga. Kemudian perempuan itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kemudian Elia berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut, pulanglah, buatkanlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu untukku sepotong roti bundar kecil dan bawalah kepadaku. Kemudian baru engkau buat untukmu dan untuk anakmu." Ayat yang ke-14 dari 1 Raja-Raja 17 mengatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." 15, lalu pergilah perempuan itu, berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Hal yang ketiga, mujizat yang dilakukan oleh Elia adalah ia membangkitkan anak perempuan janda di Sarfat. Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai dengan 24. Kemudian yang paling spektakuler, yang mujizat yang dilakukan oleh Elia adalah ia membunuh 450 Nabi Baal. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Ia melakukan demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa untuk membuktikan bahwa Allah yang dia layani, Allah yang disembah, Allah yang ditinggalkan oleh bangsa Israel untuk menyembah Baal adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca kisahnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 40, di sana ia kemudian membangun mezbah, menggali parit di sekeliling mezbah yang bisa menampung kurang lebih 15 liter. Kemudian dia menyusun kayu, lalu memotong korban, ditaruh di atas mezbah tersebut. Kemudian ia menuangkan air ke atas persembahan kurban, dan kayu semuanya basah terkena air, dan diulangi lagi hal tersebut sampai parit di sekeliling mezbah itu penuh dengan air. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirim api dari langit dan membakar hangus kurban itu bersama dengan kayu apinya, batu-batunya, dan tanahnya, serta menjilat habis air yang terdapat di dalam parit itu. Dan rakyat melihat itu, mereka tersungkur ke tanah sambil berseru, "Tuhan itu Allah, sungguh Tuhan itu Allah." Lalu kemudian Elia menyuruh rakyat itu menangkap Nabi Baal yang berjumlah 450 orang itu, dan kemudian mereka dibunuh. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan ajaib dan dahsyat yang dilakukan Tuhan melalui Elia, ternyata Elia hanyalah manusia biasa sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia bukan manusia super, dia hanyalah manusia biasa. Dan kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, di situ kita akan melihat Elia mengalami hal yang dialami oleh semua orang. Apa yang dialami oleh Elia? Pertama adalah ia mengalami ketakutan. Hanya karena perkataan seorang perempuan permasyuri raja bernama Isabel yang ingin mencabut nyawanya.
Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-1, di sana berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga mengatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dan bukan hanya mengalami kelelahan fisik, tapi Elia juga mengalami kelelahan psikis. Dan dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, sehingga ia tidak ingin hidup lagi. Ia mau mati. Di ayat yang keempat mengatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dan hal yang ketiga, apa yang dialami oleh Elia, ia tidak mau melakukan apa-apa. Ia hanya tidur. Ayat yang kelima berkata, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dan kemudian hal yang paling terakhir yang dialami oleh Elia, yang mungkin juga engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara, dan kita sering melakukan, yaitu adalah ia sibuk mengasihani dirinya sendiri. Ia merasa seorang diri, ia merasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan dia ketika Tuhan bertanya kepadanya, apa kerjamu Elia? Dia hanya berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat yang ke-10. Tapi apakah Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup itu, membiarkan Elia begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan bagi Elia. Yaitu pertama adalah Tuhan datang kepadanya. Dia mengutus orang malaikat untuk memberikan dia makanan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengalami kelelahan, baik itu psikis maupun fisik, dan orang yang ngambek itu butuh energi yang banyak. Oleh karena itu dia perlu makan. Ayat 5b mengatakan, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tapi apakah setelah ia bangun dan makanlah dia melakukan hal-hal yang lain? Ternyata tidak. Setelah selesai makan, ia berbaring dan tidur. Di ayat yang ke-6 mengatakan bahwa ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kemudian apakah Tuhan membiarkan dia makan dan tidur, kemudian dia tidur lagi dan tidak melakukan apa-apa? Kemudian malaikat Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya.
dan menyuruh ia untuk makan. Sebab jika ia tidak makan, maka perjalanannya nanti terlalu jauh baginya. Ayat yang ke-7. Sekarang Tuhan tidak membiarkan Elia untuk tidur lagi, tapi dia harus bangun, hadapi kenyataan, dan move on dengan kekuatan serta energi yang dia dihasilkan oleh makanan tersebut untuk dia pakai untuk melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam. Ayat yang ke-8 mengatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Elia alami memberitahukan kepada kita bahwa dalam kesulitan, dalam ketakutan, dalam kelelahan, dalam kelemahan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Namun terkadang kitalah yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu meninggalkan kita sendiri. Karena apa? Karena kita, engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita terlalu fokus dengan diri sendiri dan merasa bahwa masalahku lebih besar daripada Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di balik setiap peristiwa yang bagi kita tidak mengenakan. Selalu ada Tuhan di setiap musim hidup kita, bukan hanya pada saat kita senang, bukan hanya pada saat kita bahagia, bukan hanya pada saat kita diberkati, bukan hanya pada saat kita lagi happy-happy, kita dapat diberkati orang dengan begitu luar biasa. Bukan hanya itu, tapi di setiap musim hidupmu, mau engkau naik maupun engkau turun, di masa kejayaan dan masa kesusahanmu, masa kekeringanmu, Tuhan ada bersama denganmu. Dia selalu ada, tidak sedetik pun dia meninggalkan kita. Dan melihat hal yang harus dilakukan, Tuhan memerintahkan kepada Elia, carilah Tuhan. Ketika masalah datang, carilah Tuhan dan bukan cari hantu. Ketika hidupmu tanpa arah, jangan lari pada dunia, jangan lari pada game, jangan lari pada handphonemu, jangan lari engkau men-scroll Facebookmu, men-scroll Instagrammu, jangan lari ke sana, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang engkau hadapi. Tapi solusi yang paling terbaik adalah carilah Tuhan, berlutut di hadapannya, dan carilah Dia. Jangan jadikan Tuhan pilihan terakhir, tapi jadikan Tuhan itu pilihan utama dalam hidupmu. Mau engkau senang, mau engkau susah, mau engkau seperti apapun, jadikan Dia tempat pertama yang engkau datangi. Ketika Elia sampai di gunung Horeb, Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini, Elia? Dia masih menjawab dengan jawaban yang sama seperti di ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Setelah itu, Tuhan menyuruh ia berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian datanglah angin besar, sangat kuat, membelah gunung-gunung, memecahkan batu-batu. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Kemudian datanglah gempa, tapi Tuhan juga tidak ada di sana. Datanglah api,
tapi Tuhan juga tidak ada di sana. Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Ia mendengar lalu keluar dari gua dan menutupi mukanya dengan jubah. Datanglah suara Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, Elia? Jawabannya masih sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam kesemrautan hidup, dalam kebisingan hidup, kita tidak bisa mendengar Tuhan bicara dengan jelas kepada kita. Sebab fokus kita adalah pada diri sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saya ketika dalam keadaan seperti ini, kita memerlukan sebuah tempat yang disebut dengan the hidden place, tempat tersembunyi, di mana hanya engkau dan saya atau engkau sendiri bersama dengan Tuhan, atau bahasa kerennya me time dengan Tuhan. Tempat di mana engkau hanya berdua dengan Tuhan. Tempat di mana engkau bisa mengeluarkan, bisa berkeluh kesah, bisa berkata apa saja kepada Tuhan. Engkau dan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di keadaan seperti ini, seperti yang dialami oleh Elia. Dan mungkin kita juga mengalaminya di hari-hari ini. Jangan lari kepada dunia. Jangan lari kepada hal-hal yang hanya bersifat sementara. Tapi mari larilah, datanglah kepada Tuhan. Ambil waktu, tempat tersembunyi, engkau bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa menyegarkan jiwamu. Hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan dahaga jiwamu dan membuat engkau semakin bergairah, kembali bergairah, rohmu menyala-nyala untuk melayani Dia. Hanya diam dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru untuk kita pakai melayani Tuhan. Dan kemudian ketika keadaan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah tetap tinggal tenang di tempat kita. Dan jangan pernah meninggalkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Sebab jika nanti itu kita lakukan, maka yang terjadi adalah kekecewaan dan keputusasaan. Ada sebuah kisah hidup, perjalanan hidup seorang penginjil misionaris bernama David Flood. Pada tahun 1921, dua pasangan suami istri dari Swedia merespon panggilan Tuhan untuk melayani misi penginjilan di Afrika. Singkat cerita, David dan Svea Flood serta Joel dan Berta Erickson, mereka tiba di Zaire kemudian melaporkan diri kepada badan misi tersebut. Mereka David Flood dan Svea membawa anaknya berumur 2 tahun bernama David Junior. Namun dalam perjalanan waktu, David Junior ini terkena malaria. Ketika mereka menemukan sebuah desa di pedalaman, penduduk desa menolak mereka untuk masuk dengan alasan agama. Mereka akhirnya tinggal di tepi hutan dekat desa tersebut, tetapi mereka mengalami kesepian, kekurangan gizi, dan jarang berinteraksi dengan penduduk setempat. Setelah 6 bulan, keluarga Erickson pun kembali ke kantor misi, sedangkan keluarga Flood ini tetap tinggal. Istrinya kemudian terkena sakit malaria, tapi dia masih menyediakan waktu untuk membimbing rohani kepada seorang anak penduduk asli di desa itu.
Kemudian saat ia melahirkan, Svea meninggal, tapi sebelumnya dia meminta anak perempuan yang dilahirkan itu diberi nama Aina. David merasa sangat terpukul dengan kematian istrinya dan kemudian dia memutuskan kembali ke Swedia membawa anaknya yang laki-laki David Junior dan meninggalkan anak perempuan yang baru lahir itu dan diasuh atau dirawat oleh keluarga Erikson. Singkat cerita, kemudian keluarga Erikson ini pun meninggal karena diracun oleh kepala suku dan Aina ini kemudian diasuh oleh Arthur dan Anna Berg. Kemudian setelah bertumbuh besar, dia menjadi seorang penginjil yang berhasil dan dia menikah dengan seorang presiden sekolah Alkitab Norwest di kota tersebut. Suatu hari, Aina ini biasa dipanggil dengan Angie. Dia mendapatkan kiriman majalah Kristen dari Swedia. Dia melihat foto-foto dirinya dan foto kuburan dan salib putih bertuliskan Svea Flut. Dan dia merasa ingin tahu. Suatu kali sekolah Alkitab memberikan tiket kepada Angie dan suaminya untuk pergi ke Swedia. Saat singgah di London, mereka melihat seorang pengkhotbah berkulit hitam sedang bersaksi bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di Zaire. Tuhan menyelamatkan 600 orang di Zaire. Anak ini bertumbuh menjadi seorang pelayan Kristus dan kemudian mendirikan sekolah di desa serta memimpin sebuah gereja Pentakosta yang seluruhnya membawahi 110.000 orang Kristen di Zaire. Angie bertanya, apakah engkau mengenal sepasang penginjil bernama David dan Svea Flut? Mereka memiliki seorang anak perempuan yang ditinggalkan di Zaire. Tetapi pengkhotbah itu tidak tahu keadaannya sekarang. Dan Angie menjelaskan kepada pengkhotbah tersebut, dia adalah Aina. Pengkhotbah itu berkata, dia memeluk Angie dan sambil menangis dengan sukacita. Dan dia menjelaskan, dia adalah orang yang pada saat dia masih kecil, dia diinjili, dibimbing rohaninya oleh Svea, ibu Angie. Kemudian mereka akhirnya berjalan menuju ke Stockholm. Berita kedatangan mereka tersebar dan dia dijemput oleh kelima saudaranya. Kemudian dia bertanya tentang ayahnya. Anak-anaknya ini kepahitan terhadap ayahnya, tapi mereka tetap membawa membawa Angie atau Aina ini untuk bertemu dengan papanya, membawa di sebuah gedung yang tidak terawat. Di sana dimasuk dalam sebuah rumah yang penuh dengan bau harum, bau alkohol. Di sana ada seorang pria berusia 73 tahun yang sedang terbaring, ringkih karena penyakit diabetes, stroke, dan katarak yang menutupi kedua matanya. Aina ini mendekati ayahnya dan berkata, "Ayah, aku adalah si kecil yang kau tinggalkan di Afrika." Sesaat orang tua itu menoleh dan memandangnya. Air mata membasahi matanya, lalu ia berkata, "Aku tidak bermaksud membuangmu. Aku hanya tidak mampu untuk mengasuhmu lagi." Kemudian Angie atau Aina ini menjawab, "Tidak apa-apa ayah, sebab Tuhan telah memelihara hidupku, sebab Tuhan selalu ada untukku." Tiba-tiba wajah ayahnya menjadi gelap dan dia marah, sangat marah dan berkata, "Tuhan tidak memeliharamu." Yang mengamuk. Ia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ia membawa kita ke Afrika lalu meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semuanya sia-sia. Angie pun kemudian
menceritakan pertemuan dengan seorang pengkhotbah berkulit hitam dan bagaimana perkembangan penginjilan di Zaire. Penginjil itu adalah anak kecil yang dahulu pernah dilayani oleh ayah dan ibunya. Sekarang semua orang mengenal anak kecil itu, si pengkhotbah itu. Dan kisahnya telah dimuat di semua surat kabar. Saat itu Roh Kudus turun ke atas David Flood. Ia sadar dan tidak sanggup menahan air matanya. Lalu ia pun bertobat. Tak lama setelah pertemuan itu, David Flood meninggal. Tetapi Tuhan telah memulihkan semuanya, kepahitan hatinya dan kekecewaannya. Tuhan mengubah semuanya. Jangan pernah tinggalkan apa yang sudah engkau mulai. Sebab apapun keadaannya, Tuhan selalu ada untukmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah perjumpaan dengan Tuhan, Elia diberikan tugas oleh Tuhan, yaitu Tuhan ingin Elia menyelesaikan tugasnya, yaitu ia harus kembali dan dia menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di ayat yang ke-15 firman Tuhan kepadanya, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Kemudian di ayat yang ke-16, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang paling penting di antara semuanya itu, untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Elia bahwa hanya aku seorang diri saja, Tuhan menjawab pernyataannya Elia. Tuhan ingin mengatakan kepada Elia bahwa engkau tidak sendirian seperti sangkamu, sebab Tuhan menyisakan 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah dan mencium Baal. Ayat yang ke-18 berkata, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa sendirian atau ditinggalkan. Ingatlah bahwa selalu ada Tuhan bersama denganmu, apapun keadaanmu, apapun musim hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada untukmu. Dan juga jangan pernah merasa apa yang kau lakukan itu tidak ada artinya bagi Tuhan dan bagi orang lain. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat hasilnya, tapi suatu saat kita akan melihat dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tanamkan itu dalam hati kami agar ia bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang mendengar dan melihat tayangan ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau Allah yang melihat setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Setiap doa yang dinaikkan kepada Engkau Tuhan, Engkau jawab tepat pada waktunya, sebab Engkau Allah yang mendengar doa. Dan terima kasih buat malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kami yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Biar Engkau memperbesar kapasitas hati kami untuk kami melayani Engkau, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih, dan biarlah kami tetap berada di dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kami. Haleluya, amin.